Wow! Shin Tae-yong tetap ketuai Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Ini alasan mengejutkannya. Terbongkar, Matt Baker tetap setia ke Timnas U17 Indonesia meski ada tawaran menjanjikan dari Australia. Wow! Timnas U19 Indonesia dapat Rp1 miliar dari Bank Mandiri. Ada kabar mengejutkan lainnya. Syok menimpa. Ivar Jenner terancam tersingkir dari FC Utrecht. Tak ada kejutan besar di tim muda. Wow! Hernando Ari terungkap ngefans berat ke Ikram Algi-Faryada. Keterangan mengejutkan di balik pujian ini. Media Cina panik jelang bertemu Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ternyata ini alasannya. Supporter Timnas Indonesia membanjiri akun Instagram Matthew Baker usai resmi dipanggil Australia U17. Ada yang sampai bilang begini. Ketambahan 3 bintang Eropa, bedah formasi ideal Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20, Jens Raven bisa makin gacor. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wow! Shin Tae-yong tetap ketuai Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Ini alasan mengejutkannya. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memastikan bahwa Shin Tae-yong akan terus memimpin Timnas Indonesia dalam ASEAN Cup 2024. Pernyataan ini disampaikan Zainuddin Amali saat malam apresiasi Timnas U19 Indonesia di Plaza Mandiri, Jakarta Pusat pada Rabu (31 Juli 2024). Zainuddin menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil rapat Exco PSSI terbaru. Shin Tae-yong akan memimpin Timnas Senior dan U23 Indonesia di turnamen yang dulunya dikenal sebagai Piala AFF ini. Ada kekhawatiran sebelumnya bahwa Shin Tae-yong mungkin tidak akan memimpin Timnas Indonesia di ASEAN Cup U19 2024, namun hal ini sudah dipastikan tidak benar. Nantinya tim yang akan turun di ASEAN Cup 2024 adalah tim U23, sedangkan tim senior akan fokus di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Sumarji. Timnas Indonesia akan berada di grup B ASEAN Cup 2024 bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Sampai saat ini, PSSI belum menetapkan target spesifik untuk Shin Tae-yong di ASEAN Cup 2024. Mengingat fokus utama pelatih asal Korea Selatan ini adalah pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jarak waktu antara kedua turnamen sangat singkat. Dengan ASEAN Cup 2024 berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember. Sementara putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 diadakan pada 14 dan 19 November. Karena jadwal yang mepet ini, PSSI harus mencari solusi agar Timnas Indonesia dapat diurus dengan optimal di kedua event tersebut. Sempat beredar rumor bahwa Nova Arianto atau Indra Syafri akan menggantikan Shin Tae-yong di ASEAN Cup 2024. Namun Zainuddin Amali menegaskan bahwa Shin Tae-yong tetap memegang kendali Timnas Senior dan U23.
Sementara Indra Syafri akan menangani tim U19 dan U20 dan Nova Arianto tetap di tim U16 dan U17. Terbongkar, Matt Baker tetap setia ke timnas U17 Indonesia meski ada tawaran menjanjikan dari Australia. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora RI menegaskan bahwa Matt Baker akan tetap bergabung dengan timnas U17 Indonesia. Meskipun ada spekulasi tentang pemanggilan dirinya ke timnas U17 Australia. Tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamadan mengungkapkan hal ini untuk meredakan isu yang berkembang mengenai potensi kepindahan Matt Baker. Isu tersebut muncul setelah Matt Baker dipanggil oleh timnas U17 Australia untuk mempersiapkan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pengumuman tersebut diterbitkan di laman resmi Socceroos pada Rabu dalam kurung 31 Juli 2024, di mana Australia juga mengumumkan partisipasinya dalam Pacific Sport Football Tour. Dalam tur ini, Australia akan menghadapi Kepulauan Solomon U19 dan Vanuatu U19. Namun, Kemenpora langsung bertindak cepat untuk mengatasi situasi tersebut. Hamdan Hamadan melakukan pertemuan dengan keluarga Matt Baker dan pihak PSSI. Dalam pertemuan tersebut, keluarga menyatakan bahwa Matt Baker tetap akan mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas U17 Indonesia sebagai persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Hamdan Hamadan menjelaskan, kami baru saja mengadakan meeting dengan Matt, keluarganya, dan PSSI. Matt telah memastikan dia akan bergabung dengan TC Timnas Indonesia di Bali. PSSI telah mengirimkan surat pemanggilan resmi kepada pemain Melbourne City tersebut untuk berpartisipasi dalam pemusatan latihan Timnas U17 yang dipimpin oleh Nova Arianto. Matt Baker menjadi salah satu pemain kunci yang sangat dibutuhkan oleh Timnas U17 Indonesia. Penampilannya yang menonjol selama turnamen ASEAN Cup U16 2024 membuatnya menjadi andalan Nova Arianto di lini pertahanan. Matt Baker yang berusia 15 tahun telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam berbagai posisi, mulai dari bek tengah, bek kiri, hingga gelandang bertahan. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Wow! Timnas U19 Indonesia dapat Rp1 miliar dari Bank Mandiri. Ada kabar mengejutkan lainnya. Timnas U19 Indonesia baru saja menerima donasi fantastis sebesar Rp1 miliar dari Bank Mandiri sebagai bentuk penghargaan atas prestasi mereka yang gemilang. Hadiah ini diberikan setelah Timnas U19 Indonesia berhasil menjuarai ASEAN Cup U19 2024. Penyerahan penghargaan berlangsung dalam acara malam apresiasi Timnas U19 di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan pada Rabu dalam kurung 31 Juli 2024. Pelatih Indra Syafri dan Kapten tim Donitri Pamungkas dengan bangga menerima cek tersebut di atas panggung.
Dalam momen penuh kebanggaan itu, Indra Syafri mengungkapkan rasa terima kasihnya, "Kami merasa sangat didukung oleh Bank Mandiri. Ternyata kami tidak berjuang sendirian karena dukungan dari mereka sangat berarti." Lebih dari sekadar penghargaan, Indra Syafri juga mengungkapkan kabar mengejutkan bahwa Bank Mandiri akan menjadi sponsor utama Timnas Indonesia di masa depan. "Saya baru tahu bahwa Bank Mandiri akan mendukung kami sebagai sponsor utama untuk Timnas Indonesia ke depan," tambahnya. Penghargaan ini tidak hanya menjadi bukti atas kerja keras dan dedikasi Timnas U19 Indonesia, tetapi juga mencerminkan dukungan luar biasa dari Bank Mandiri yang siap memajukan sepak bola Indonesia. Syok menimpa. Ivar Jenner terancam tersingkir dari FC Utrecht, tak ada kejutan besar di tim muda. Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner belum terdaftar dalam skuad utama FC Utrecht untuk musim 2024/2025. Klub Belanda ini baru saja merilis daftar pemainnya dan nama Ivar Jenner tidak masuk dalam tim utama yang akan berlaga di Eredivisie musim ini. Posisi gelandang diisi oleh Victor Jensen, Ken Bosdigan, Taylor Booth, Zidane Iqbal, Jens Toornstra, Paxton Aaronson, Alonso Ngwanda, dan Silas Andersen. Sementara itu, Ivar Jenner masih berada di tim muda Jong Utrecht yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda. Musim lalu, meskipun ia sempat berada dalam skuad tim utama saat melawan PSV Eindhoven, Heerenveen, dan PEC Zwolle, Jenner belum mencatatkan menit bermain di Eredivisie. Selama musim lalu, pemain berusia 20 tahun ini banyak bermain di kasta kedua dengan total 11 pertandingan. Musim ini persaingan di posisi gelandang tengah di Jong Utrecht semakin ketat dengan kedatangan Noah Dundas, pemain gelandang berusia 20 tahun dari FC Basel. Dundas telah menandatangani kontrak 3 tahun dan akan memulai karirnya di Jong FC Utrecht. Manajer teknis tim Gillissen menggambarkan Dundas sebagai pemain multifungsi yang dapat bermain di lini belakang maupun tengah. Noah adalah pemain dengan potensi yang menarik. Kami terus memantaunya selama periode bermain di luar negeri dan kini kami memiliki kesempatan untuk membawanya kembali ke Belanda, kata Gillissen. Dengan kedatangan Dundas yang bermain di posisi yang sama dengan Ivar Jenner, masa depan Jenner di tim utama FC Utrecht masih belum pasti. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, apakah Jenner bisa memanfaatkan kesempatan untuk tampil di tim utama musim ini seperti yang diharapkan. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared. Wow! Hernando Ari terungkap ngefans berat ke Ikram Algifariada, keterangan mengejutkan di balik pujian ini. Kiper Timnas Indonesia Hernando Ari tak ragu memberikan pujian besar untuk Ikram Algifari yang tampil cemerlang sepanjang ASEAN Cup U19 2024. Ikram Algifari, kiper muda dari Semen Padang, menunjukkan performa yang sangat solid dengan hanya kebobolan 1 gol dari 5 pertandingan, menjadikannya sebagai kiper terbaik di turnamen tersebut. Hernando Ari, kiper andalan Persebaya Surabaya, mengungkapkan kekagumannya terhadap penampilan Ikram. "Saya malah ngefans sama dia. Dia benar-benar layak menjadi kiper terbaik.
Saya merasa belum bisa mencapai levelnya, kata Hernando dengan tulus. Hernando berharap Ikram dapat terus fokus pada karirnya dan meraih tempat di Liga 1. Meski masih muda, potensi Ikram untuk berkembang sangat terbuka lebar. Perjalanannya masih panjang. Semoga kami bisa bermain bersama di lapangan dan merasakan atmosfer liga serta pertandingan internasional selanjutnya. Di sisi lain, Ikram Al-Ghifari juga menganggap Hernando Ari sebagai sosok panutan. Menurut Ikram, Hernando memiliki fokus yang sangat baik di lapangan dan selalu tampil tenang serta kalem. Saya ingin banyak belajar dari Mas Hernando. Cara permainannya yang tenang dan tidak banyak gerak-gerik sangat menginspirasi saya, ujar Ikram. Meskipun masih muda, Ikram sudah menjadi salah satu pilar penting di timnas di bawah arahan Shin Tae-yong dan ia berharap bisa mengikuti jejak seniornya di level yang lebih tinggi. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Media Cina panik jelang bertemu timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ternyata ini alasannya. Media Cina mulai khawatir dengan kekuatan timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan timnas Indonesia. Pertemuan pertama antara Cina melawan timnas Indonesia akan terjadi di Stadion Guangdong pada 15 Oktober 2024. Sementara pertemuan kedua akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK pada 5 Juni 2025. Jelang pertemuan tersebut, media Cina, News Cina mulai ketar-ketir dengan kekuatan yang dimiliki skuad Garuda. Indonesia terus gencarkan naturalisasi pemain, incar terobosan di kualifikasi Piala Dunia, tulis News Cina. Mereka juga menyoroti soal rencana untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunan. PSSI tidak hanya memperbarui kontrak dengan pelatih kepala Shin Tae-yong, tetapi juga memulai persiapan pra-pertandingan, termasuk naturalisasi pemain kunci, tulisnya. Di samping itu, pertandingan pertama antara Cina melawan timnas Indonesia akan berlangsung di Stadion Pemuda Qingdao. Venue laga itu sempat dikritik oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir karena para pemain harus melalui perjalanan darat yang sangat panjang. Pasalnya, perjalanan dari Beijing ke Qingdao bisa memakan waktu hingga 6,5 jam. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Supporter timnas Indonesia membanjiri akun Instagram Matthew Baker usai resmi dipanggil Australia U17. Ada yang sampai bilang begini, supporter timnas Indonesia tengah berdebar setelah kabar Matthew Baker dipanggil ke skuad Australia U17. Pada Rabu dalam kurung 31 Juli 2024, Federasi Sepak Bola Australia dalam kurung FFA mengejutkan publik dengan pengumuman pemanggilan Baker.
Namun Baker menunjukkan kecintaannya kepada Indonesia melalui unggahan di Instagram, di mana ia memposting foto dirinya memegang bendera Indonesia, mengisyaratkan komitmennya kepada merah putih. Reaksi dari netizen pun langsung membanjiri kolom komentar akun Instagram pemain kelahiran Melbourne tersebut. Banyak yang mendukung Baker untuk tetap memilih Indonesia daripada mengikuti panggilan Australia. Dia hanya dipanggil bisa saja ditolak atau tidak direspon, tulis akun @boydonce. Ayo Matthew, tetap setia pada timnas Indonesia, seru @febri_jayantara. Sementara @muhammad_fajar 777 berharap, Matthew, semoga kamu tetap jadi pemain timnas Indonesia. Akun @atalarich_zain juga menegaskan dukungannya, kita berjuang bersama kamu di lapangan hijau, kami di tribun. Respon penuh semangat ini menunjukkan betapa besarnya dukungan supporter untuk Baker dan timnas Indonesia. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Ketambahan 3 bintang Eropa, bedah formasi ideal timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20, Jens Raven bisa makin gacor. Melihat formasi ideal yang bisa dipakai timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 usai kehadiran 3 bintang keturunan Eropa baru. Timnas Indonesia U19 sendiri baru saja torehkan prestasi mentereng bulan ini dengan menjuarai Piala AFF U19 2024. Jelang tampil di kualifikasi Piala Asia U20 nanti, Timnas Indonesia diprediksi bakal ketambahan sejumlah tenaga anyar. Menurut pernyataan manajer Timnas Indonesia U19, Ahmad Zaki Iskandar, pada awal Juli lalu, PSSI sedang berupaya untuk menaturalisasi tim Gepens Mauresmo Hinoke dan Dion Marks. Andai resmi mendapatkan 3 pemain tersebut, Timnas Indonesia diprediksi bisa berikan perlawanan pada kualifikasi Piala Asia U20. Berikut Fonenames mengulas formasi ideal Timnas Indonesia U20 dengan kehadiran tim Gepens. Mauresmo Hinoke dan Dion Marks masih mengandalkan formasi 3-4-3 yang jadi andalan di Piala AFF U19 2024. Lini pertahanan Garuda Nusantara nanti bakal berisikan trio tim Gepens, Iqbal Gwijangge serta Dion Marks. Dengan ketangguhan tim Gepens dan Dion Marks yang sama-sama punya postur di atas 180 cm, keduanya bakal jadi tembok untuk halangi serangan udara tim lawan. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Erick Thohir sebut supporter Gelora Bung Tomo berandil besar bantu Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Mereka benar-benar menyala. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut supporter atau pendukung berandil besar dalam keberhasilan Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2024. Ia berterima kasih kepada para supporter atas kesetiaannya mendukung Garuda Nusantara. Timnas Indonesia U19 berhasil menyabat gelar juara Piala AFF U19 2024.
Pasukan Indra Syafri mengalahkan timnas Thailand U19 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin 29 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Selepas pertandingan, Erik mengaku kagum dengan atmosfer di Stadion Gelora Bung Tomo. Mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan para supporter berperan penting dalam kesuksesan timnas Indonesia U19. Ya, saya rasa aura yang ada di Gelora Bung Tomo, Surabaya punya atmosfer tersendiri. Dan terima kasih kepada supporter hari ini memenuhi stadion memerah putihkan, ujar Erik di Surabaya, ngasih lihat bahwa ya inilah permainan ke-12 kita, tambah Menteri BUMN itu. Dukungan supporter kemudian dibayar tuntas dengan mentalitas Jens Raven dan kolega. Erik mengakui Indonesia U19 memiliki daya juang tinggi untuk mencapai keberhasilan. Tak hanya punya skill bagus, mereka juga memiliki mental juara. Jadi, luar biasa, tandas Erik. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Donitri Pamungkas ungkap rencana besar setelah menjadi pemain terbaik di ASEAN Cup U19, apa yang akan terjadi selanjutnya. Kapten Timnas U19 Indonesia Donitri Pamungkas mengungkapkan tekadnya bersama skuad Garuda Nusantara dan Persija Jakarta seusai berhasil menjadi pemain terbaik di ASEAN Cup U19 2024. Donitri Pamungkas dipastikan mendapat penghargaan pemain terbaik ASEAN Cup U19 2024 seusai Timnas U19 Indonesia meraih gelar juara. Tim asuhan Indra Syafri meraih gelar juara ajang yang sebelumnya dikenal Piala AFF U19 tersebut setelah mengalahkan Thailand dalam laga final. Kapten Timnas U19 Indonesia, Donitri Pamungkas, baru-baru ini membeberkan tekadnya untuk terus berjuang bersama skuad Garuda Nusantara dan Persija Jakarta setelah meraih penghargaan sebagai pemain terbaik di ASEAN Cup U19 2024. Doni yang dinyatakan sebagai pemain terbaik turnamen berperan kunci dalam kesuksesan timnas U19 Indonesia meraih gelar juara. Tim asuhan Indra Syafri berhasil merebut trofi yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U19 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Thailand dalam laga final yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 29 Juli 2024. Keberhasilan ini menandai puncak perjalanan mengesankan tim merah putih di turnamen ini. Selain Donitri Pamungkas, beberapa pemain timnas U19 juga mendapatkan penghargaan termasuk kiper terbaik. Doni, yang kini berusia 19 tahun, telah menjadi andalan di lini belakang sekaligus turut membantu penyerangan tim. Konsistensinya di lapangan menjadikannya pilihan utama pelatih Indra Syafri. Donitri mengungkapkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh tim. Kami banyak belajar dari ajang ini dan itu akan menjadi pelajaran berharga untuk masa depan, katanya. Meski sukses dengan timnas U19, Doni kini akan kembali fokus pada Persija Jakarta yang tengah mempersiapkan diri untuk Liga 1. Keberhasilan di level internasional ini diharapkan dapat meningkatkan performa dan motivasi Doni serta timnya di kompetisi domestik mendatang. Tim Merah Putih meraih kemenangan setelah mengalahkan Thailand 1-0 dalam laga yang bergulir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (29 Juli 2024). Setelah meraih kemenangan ini, beberapa pemain timnas U19 Indonesia mendapat penghargaan.
Dari kiper terbaik hingga pemain terbaik di Piala AFF U19 2024. Donny Tree dipastikan keluar sebagai pemain terbaik ASEAN Cup U19 2024. Pemain berusia 19 tahun tersebut menjadi salah satu pemain andalan tim Merah Putih. Pemain Persija Jakarta ini bahkan hampir dimainkan selalu oleh Indra Syafri. Selama tampil dalam ajang ini, Donny Tree tampil cukup konsisten menjaga pertahanan hingga membantu lini depan timnas U19 Indonesia. Berhasil membawa timnas U19 Indonesia meraih gelar juara. Donny Tree mengaku bahwa keberhasilan ini diraih karena kerja keras semua pemain menurutnya. Menurutnya, ia mendapatkan banyak pengalaman di ajang ini. Banyak pelajaran yang kita ambil dan mungkin itu sebagai pembelajaran kita untuk kedepannya lagi, kata Donny. Perjuangan bersama timnas U19 Indonesia di ajang Piala AFF U19 ini telah berakhir. Untuk itu, ia akan kembali bersama Persija yang akan segera mempersiapkan diri menghadapi Liga 1.